Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Sahabat mulia dimanapun berada, di akhir bulan Ramadan tahun ini, dengan berbagai situasi kondisi yang kita alami, dari awal pelaksanaan ibadah puasa hingga saat ini, ya, menjelang di penghujung bulan Ramadan ini, tentu kita semuanya berusaha untuk memaksimalkan, berusaha untuk menyempurnakan ibadah pada bulan ini, sehingga kiranya ketika kita meninggalkan bulan mulia ini, tentu kita sudah melaksanakan ibadah secara paripurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala istijabah segala permintaan dan doa terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mulia dimanapun berada, ibadah kita selama bulan Ramadan, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjawab perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memaksimalkan ibadah. Rangkaian ibadah pada bulan Ramadan, kita memulai dengan ibadah siyam itu sendiri. As-siyam, ibadah puasa, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, dari fajar sampai terbenamnya matahari. As-siyam. Yang kedua, ibadah yang sudah kita usahakan, kita maksimalkan adalah al-qiyam. Al-qiyam fi Ramadan, ibadah yang menguatkan pondasi puasa tersebut. Qiyamul lail, menghidupkan malam hari, ihya'ul lail. Salat tarawih, al-qiyam. As-siyam, thumma al-qiyam, thumma tilawatul Qur'an. Tilawatul Qur'an, perbanyak tilawah Al-Qur'an, merutinkan tilawah Al-Qur'an bitartil wa tadabbur, dengan mengambil hikmah pelajaran dari Al-Qur'an. As-siyam, al-qiyam, tilawatil Qur'an, thumma ikmalu iddatis siyam. Kita kemudian menyempurnakan, ya, ibadah puasa ini dalam hal jumlah bilangan yang sudah ditentukan tentunya. Kita sempurnakan ibadah ini, sempurnakan apa yang kiranya
selama dari awal hingga saat ini yang dapat kita sempurnakan sebelum kita meninggalkan bulan mulia ini. Terkhususnya adalah dengan ibadah zakatul fitr, ya, ibadah zakat fitrah atau zakat fitri, yang pada hari ini insyaallah akan dilaksanakan, maupun walaupun juga ada yang sudah lebih dahulu ya mengumpulkan atau memberikan zakatnya. Silahkan sahabat muslim semuanya, kesempatan terbaik untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan berzakat, baik barangkali zakat fitri ataupun juga zakat mal, kiranya ya bisa disalurkan kepada para muhtajin, kepada para yang asnaf yang berhak mendapatkannya. Sahabat mulia dimanapun berada, as-siyam, al-qiyam, tilawatul Quran, ikmalu indatis siyam, kemudian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah diberikan kesempatan untuk hadir pada bulan Ramadan ini, untuk menikmati ibadah bulan Ramadan ini. Allah berikan, izinkan sampai saat ini ya untuk memaksimalkan ibadah bulan Ramadan. Sehingga sangatlah fatal jika kita diberikan kesempatan oleh Allah tetapi tidak memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga ibadah kita dari awal hingga akhir di penghujung Ramadan ini benar-benar kita niatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mulia dimanapun berada, ketika seorang mukmin terkhusus dalam ibadah bulan Ramadan ini memaksimalkan ibadah puasanya, memaksimalkan ibadah qiyam di malam harinya, memperbanyak tilawatul Quran, tadabbur Al-Quran, menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan ibadah zakat, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang begitu luar biasa ini. Maka ketika semua itu sudah dimaksimalkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang terbaik kepada seorang mukmin untuk bermunajat, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika dan apabila hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, begitu sangat dekat. Ikhwatal iman, pada ayat ini memberikan gambaran, penjelasan bahwa orang yang memaksimalkan ibadah kepada Allah, Allah berikan kesempatan yang lebih besar untuk dikabulkan doanya. Kenapa? Ketika seorang hamba mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah, maka Allah akan mendekatkan pertolongannya. Allah akan mendekatkan jawaban dari setiap yang seorang hamba itu pinta. Sahabat mulia, Allah Subhanahu wa taala qarib. Ketika seorang hamba bertanya tentangku, gitu ya, dalam hal berdoa,
dalam hal berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, fa inni qarib, maka sungguh aku sangat dekat. Fa inni qarib. Berbeda dengan hal ketika orang-orang dahulu mempertanyakan atau bertanya tentang sesuatu hal. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Dan seterus ayatnya. Dan ketika mereka orang-orang bertanya ya tentang khamar ya, dan perjudian, maka katakan qul, katakan wahai Muhammad, di keduanya ada dosa ya, yang besar. Qul. Atau wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Dan mereka bertanya tentang apa yang semestinya diinfakkan. Qul, katakan wahai Muhammad, al-'af, berikan pemaafan. Pada ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni, enggak ada qul. Allah langsung menjawab, maka saya. Bukan maka katakanlah wa ma, tidak. Tapi maka sesungguhnya saya qarib, dekat. Kenapa? Allah memberikan kesempatan kepada seorang mukmin yang memaksimalkan ibadahnya untuk langsung berdoa kepada Allah bila wasilah. Bila wasitah. Langsung berdoa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba. Tetapi ingat, ibadi, wa idza sa'alaka ibadi, ibad, siapa mereka? Humul mu'minun, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena panggilan dalam ibadah terawal ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Engkau orang-orang yang beriman, thabit fi qalbikum, keimanan yang tumbuh gitu ya, yang kuat kokoh di hatimu. Engkau laksanakan ibadah puasa, engkau maksimalkan ibadah qiyam di malam harinya, engkau perbanyak tilawah Al-Quran, engkau sempurnakan ibadah Ramadan dengan zakat fitr. Kemudian engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukakan, kata Allah, pintu istijabah untuk doa-doa kalian. Masya Allah. Kesempatan kita di akhir penghujung bulan Ramadan tahun ini, semestinya kita manfaatkan. Kita ambil manfaat ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mulia dimanapun berada, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya yang taat. Allah sangat dekat kepada hambanya yang berusaha untuk menjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Allah akan mengabulkan siapa saja orang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum. Allah memberikan, memanggil kepada hambanya, ud'auni, doa, astajib lakum, saya akan kabulkan. Doa. Doa huwal ibadah. Doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa mukhul ibadah, intisari dari ibadah itu adalah doa. As-silah bainan nas, bainal makhluk wa rabbih. Tali terbaik hubungan antara seorang makhluk, hamba,
dengan Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, ya doa. Doa, doa dan doa. Itulah senjata seorang mukmin. Doa. Sahabat mulia dimanapun berada, kita diberikan kesempatan dalam berdoa ini, sehingga apa yang harus kita hadirkan dalam berdoa, sahabat semuanya. Yang pertama adalah min qalbin salim. Hadirkan doa kita dari hati yang bersih. Dari hati yang bersih dari segala penyakitnya. Penyakit kesyirikan. Ya. Penyakit dalam hati. Ya. Iri, dengki, ya. Hasad, dan seterusnya. Hilangkan. Bersihkan sebelum kita berdoa. Min qalbin salim, dari hati yang sangat bersih. Wa min nafsin safiyah, dan dari jiwa yang jernih, jiwa yang tenang, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min jawariha khashi'ah, dan dari anggota tubuh jasad yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya dijaga, penglihatannya diawasi, ucapannya diatur, ditata, sehingga dari penglihatan, pendengaran, dan juga ucapannya adalah bernilai ibadah. Jika demikian, maka kesempatan untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita akan lebih besar, sahabat mulia semua. Ikhwatal iman, maka kita masih dalam suasana berpuasa ini. Da'watus shaim, doa, ya, seorang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watan la turad. Bagi seorang yang berpuasa, gitu ya, pada detik-detik ia berbuka, 'inda fitrihi la da'watan la turad, ada kesempatan doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, distijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi ini, siang ini, bahkan sore nanti menjelang berbuka puasa, la da'watan la turad, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Distijabah oleh Allah. Dan bagi seorang mukmin, seorang muslim, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa laisa fiha ithmun, yang tidak mengandung suatu dosa, gitu ya, dan juga tidak memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan memberikan jawaban atas doanya. Biha ihda thalathin, dalam 3 hal, dalam 3 bentuk doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watah. Ya, bisa jadi doa yang dipanjatkan itu adalah langsung diberikan, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma an tu'ajjala lahu da'watah, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ketika seorang hamba berdoa, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa kita. Allah akan memberikan, barangkali akan menyegerakan, ya, jawaban atas doa tersebut.
Atau yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Dikabulkan, tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tabungan kelak di akhirat. Atau yang ketiga, an yasrifa anhu minas su'i mithlah. Atau dengan jawaban atas doa kita, doa seorang yang berdoa adalah apa? Allah menghilangkan darinya suatu keburukan yang semisalnya. Artinya keburukan yang semisal atas doanya. Allah segerakan doanya, atau Allah tangguhkan menjadi tabungan di akhirat, atau dengan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan suatu keburukan, suatu kesusahan. Istijabah minallah. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh berputus asa dalam berdoa. Talabul inayati minallah, kita meminta pertolongan, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap doa-doa terbaik kita. Sahabat mulia dimanapun berada, bahkan para sahabat bertanya, wa idza nukthir, wahai Nabi, kalau kami memohon kepada Allah dengan lebih dari hal itu, qala Allah aktsaru, Allah akan memberikan jawaban bahkan yang terbaik dari doa-doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Masyaallah. Allah menghamparkan jawaban atas doa sebelum kita meminta. Sebelum kita meminta. Saya, kata Allah, mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Bukan dengan kalimat, kalau kamu meminta, saya akan jawab. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sediakan jawabannya. Tinggal kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangatlah merugi bagi siapa yang Allah berikan kesempatan pada bulan ini sampai penghujung Ramadan ini lupa untuk berdoa. Lupa untuk berdoa. Mari kita manfaatkan di penghujung Ramadan ini dengan memohon kepada Allah, bermunajat, memohon dengan doa-doa terbaik kita semua. Di antara doa yang terbaik, terkhusus ketika menjelang berbuka puasa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, kami memohon kepadamu, saya memohon kepadamu ya Allah, dengan rahmatmu yang mulia, yang luas, maka ya Allah, ampuni dosaku. An taghfirali, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina ya Allah. Hambamu mohon petunjuk darimu ya Allah. Wa tuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, dan penjagaan ya Allah darimu. Wal ghina, dan kekayaan hati. Doa untuk kita. Doa untuk saudara. Doa untuk keluarga. Doa untuk masyarakat. Doa untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita. Terkhusus semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dari musibah yang saat ini sedang mendunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera pulihkan kembali keadaan kita di Indonesia, dan terkhususnya dan juga umumnya adalah untuk semua negara, agar bisa kembali berkehidupan secara baik gitu ya. Secara ekonomi juga bisa maksimal atau bisa berpulih kembali. Demikian sahabat mulia dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup,
Imam Hasan Al-Basri pernah berkata bahwa kekayaan laut adalah kapal dan kekayaan bumi adalah jalan, sedangkan kekayaan langit adalah doa. Kekayaan langit adalah doa. Mari kita semuanya maksimalkan detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak doa, doa dan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.